Halo semuanya, saya senang sekali bisa berdiri di sini untuk berbicara tentang topik yang sangat penting, yaitu bullying. Ini adalah masalah yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia, dari anak-anak sampai orang dewasa di tempat kerja. Bullying tidak hanya meninggalkan luka fisik, melainkan juga luka emosional yang sangat dalam dan seringkali sulit untuk sembuh. Tentu berikut adalah beberapa data penting mengenai bullying. Yang pertama ada prevalensi bullying. Menurut data WHO, sekitar 1 dari 3 anak di seluruh dunia mengalami bentuk bullying, baik sebagai korban, pelaku, atau keduanya. Ini menunjukkan bahwa bullying adalah masalah yang sangat umum yang mempengaruhi jutaan anak di seluruh dunia. Yang kedua, bentuk bullying. Bentuk bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, seperti mengolok-olok atau melecehkan, fisik seperti pukulan atau tendangan, psikologis seperti mengancam atau mengisolasi. Yang ketiga yaitu cyber melalui media sosial atau pesan daring. Kemudian ada usia dan gender. Preferensi bullying dapat bervariasi berdasarkan usia dan gender. Anak-anak di usia sekolah dasar dan menengah seringkali menjadi sasaran utama, tetapi bullying juga dapat terjadi di antara orang dewasa. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa gender juga dapat mempengaruhi pola bullying. Dengan laki-laki cenderung melakukan bullying fisik, sementara perempuan lebih memungkinkan terlibat dalam bullying verbal atau sosial. Yang keempat, yaitu dampak kesehatan mental. Bullying memiliki dampak serius pada kesehatan mental korban. Studi telah menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban bullying memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Dampak psikologis ini dapat berlanjut hingga masa dewasa dan mempengaruhi kesejahteraan mental jangka panjang korban. Yang kelima yaitu dampak kesehatan fisik. Selain dampak psikologis, bullying juga dapat berdampak pada kesehatan fisik korban. Korban bullying sering mengalami masalah seperti sakit kepala, masalah pencernaan, gangguan tidur, atau bahkan cedera fisik. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi bullying. Namun data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus bullying yang dilaporkan oleh korban atau disaksikan oleh staf sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan respon sekolah terhadap masalah ini. Kemudian yang ketujuh ada budaya dan lingkungan. Ada beberapa faktor-faktor yang mengaruhi hal tersebut. Bentuk bullying dapat mempromosikan persaingan yang berlebihan, ketidakpedulian terhadap perbedaan, atau kekerasan bisa menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya perilaku bullying itu sendiri. Kemudian kemungkinan perilaku pelaku berulang. Ada juga fakta bahwa pelaku bullying cenderung mengulangi perilaku mereka jika tidak ditangani dengan tepat. Hal ini menekankan pentingnya intervensi yang efektif untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah terulangnya tindakan bullying di masa depan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali dan bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain yang lebih lemah atau rentan. Ini bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari sekolah hingga tempat kerja dan bahkan dalam lingkungan online. Saat ini penting bagi kita semua untuk mengakui bahwa bullying bukanlah hal yang wajar atau biasa saja. Ini adalah perilaku yang merugikan dan tidak tepat dan dapat ditoleransi dalam masyarakat kita. Namun untuk masa ini kita perlu memahami akar penyebabnya. Mari kita bahas tentang fakta-fakta yang ada mengenai bullying ini, yaitu berbagai aspek kehidupan mulai dari lingkungan sekolah hingga dunia online dan memiliki dampak yang sangat serius pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, penting untuk memahami bahwa bullying tidak terbatas pada satu jenis atau bentuk. Ini bisa berupa pelecehan fisik, verbal, dan psikologis atau bahkan menjadi korban dari perlakuan online yang merugikan. Bentuk-bentuk ini seringkali tumpang tindih dan seringkali korban mengalami lebih dari satu jenis bullying secara bersamaan.
Salah satu fakta penting yang untuk diakui adalah bahwa kasus bullying sering terjadi di tempat kerja, sekolah, komunitas, atau bahkan di dalam rumah. Tidak ada satupun tempat yang sepenuhnya terbebas dari dampak bullying. Selain itu penting untuk menyadari bahwa bullying tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan. Korban bullying sering mengalami masalah seperti kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Mereka juga mengalami kesulitan untuk dalam belajar atau berkembang secara sosial. Tidak hanya korban yang terkena dampaknya, tetapi pelaku bullying juga dapat mengalami konsekuensi yang serius. Mereka mungkin menghadapi disiplin dan institusi mereka, mengalami hubungan interpersonal di masa depan, dan bahkan memiliki resiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di kemudian hari. Selain itu, bullying juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia kehilangan jutaan dolar setiap tahunnya karena biaya yang terkait dengan dampak sosial. Kemudian, hal ini termasuk biaya untuk pelayanan kesehatan mental, pelatihan staf sekolah, dan pemulihan jangka panjang bagi korban. Satu fakta lain yang penting untuk disadari adalah bahwa bullying tidak selalu berhenti setelah seseorang meninggalkan sekolah. Banyak orang dewasa juga mengalami bullying di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi mereka. Ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku yang mempromosikan bullying bisa menjadi masalah yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengakui bahwa bullying bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari semua pihak, mulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif untuk semua orang. Salah satu akar penyebab utama dari perilaku bullying adalah kurangnya empati dan pemahaman terhadap perbedaan. Banyak pelaku bullying mungkin tidak menyadari dampak buruk dari tindakan mereka terhadap orang lain. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjalin empati dan mengajarkan nilainya kepada generasi muda dan masyarakat secara umum. Selain itu, budaya di sekitar kita juga memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat perilaku bullying. Budaya yang mempromosikan kekerasan, persaingan yang berlebihan, atau ketidakpedulian terhadap orang lain dapat menciptakan lingkungan di mana bullying itu merajalela. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk mengubah budaya tersebut menjadi budaya yang mempromosikan rasa hormat, kerjasama, dan keberagaman. Selain menjalin empati dan mengubah budaya, kesadaran juga merupakan kunci dalam mengatasi bullying. Semakin banyak orang yang menyadari dampak negatif dari perilaku bullying itu sendiri, semakin besar pula kemungkinan kita untuk melawan dan mencegahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang masalah bullying ini sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bullying di masyarakat kita. Pertama-tama, pendidikan adalah kuncinya. Kita perlu mengintegrasikan pembelajaran tentang empati, rasa hormat, dan penyelesaian konflik secara damai ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan di mana bullying tidak diterima dan anak-anak dapat belajar bagaimana menjadi individu yang baik dan peduli. Selain itu, penting bagi untuk menciptakan ruang aman di mana korban bullying itu dapat berbicara dan meminta bantuan tanpa takut akan balasan atau hukuman lebih lanjut. Kemudian inisiatif seperti program latihan untuk guru dan karyawan sekolah tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengenai kasus bullying itu sendiri, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Selain itu, tindakan di tingkat sekolah, kita juga perlu bekerjasama sebagai masyarakat untuk mengatasi akar penyebab dari perilaku bullying itu sendiri. Hal ini bisa melibatkan memperkuat hubungan antar individu, menggalang dukungan komunitas, dan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, kita semua memiliki peran dalam mengatasi bullying
Kita tidak boleh diam saat menyaksikan atau mengetahui adanya bullying terjadi. Saya ingin menekankan betapa pentingnya bagi kita semua untuk berdiri bersama dalam mengatasi bullying. Ini adalah tantangan yang besar, yang kompleks, tetapi dengan upaya bersama kita bisa membuat perubahan positif dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menjalin empati, mengubah budaya, dan membangun kesadaran untuk menciptakan dunia di mana bullying tidak memiliki tempat. Dan sekian, terima kasih.